menjalankannya masing-masing. Sebagai guru, berkewajiban memastikan bahwa semua murid saat di sekolah mendapat kesempatan yang sama dalam belajar dengan cara terbaik dan yang sesuai untuk mereka. Salam dan bahagia. Saya Pascalina Tresia Talaut, Guru SD Negeri 65 Ambon. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi, mengoptimalkan potensi murid yang berbeda pada mata pelajaran SBDP materi tangga nada diatonis mayor. Setiap harinya, tanpa disadari, guru dihadapkan oleh keberagaman murid yang banyak sekali bentuknya. Berbagai usaha dilakukan guru, tentunya bertujuan untuk memastikan setiap murid di kelas sukses dalam pembelajarannya. Untuk mengimplikasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam mengoptimalkan potensi murid yang berbeda, maka saya memulai dengan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui murid saya sebagai pembelajar yang efektif. Dari hasil asesmen diagnostik ini, saya kemudian memetakan mereka berdasarkan kesiapan belajar dan gaya belajar. Selanjutnya, saya mendefinisikan tujuan pembelajaran yang jelas kepada mereka dan melakukan penilaian berkelanjutan serta menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengundang mereka belajar secara efektif. Dengan kata lain, saat melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi, saya memberikan tantangan dan pilihan pada murid agar mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan dan merasakan kualitas atas pekerjaan yang telah dilakukan. Untuk menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan praktik tersebut, pendekatan saya ubah sesuaikan dengan menerapkan strategi diferensiasi konten dan produk pada semua murid. Melalui cara ini akan memberikan kesempatan kepada setiap murid bekerja secara natural dan efisien sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki. Dengan cara ini pula, murid-murid kelas 6 dapat bekerja sesuai dengan cara yang mereka sukai, karena saya tetap melakukan pembelajaran dengan berfokus pada kebutuhan belajar mereka. Saya memberdayakan sumber daya dan media yang tersedia, memimpin murid-murid mengembangkan sikap dan praktik untuk saling mendukung tumbuhnya semangat belajar sebagai pembelajar, dan tentunya hasil dari semua itu, semua murid merasakan ada harapan bagi pertumbuhan mereka dan dapat memperoleh kesuksesan. Strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan potensi murid yang berbeda, yakni melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 6. Dimulai dengan pengaturan atau penggunaan pengelompokan murid yang fleksibel. Murid-murid kelas 6 dikelompokkan secara seluruh kelas, pasangan-pasangan belajar, belajar mandiri, maupun pembelajaran dalam kelompok kecil secara kooperatif. Cara pengorganisasian kelompok yang fleksibel ini memungkinkan murid kelas 6 belajar secara nyaman karena memiliki kebutuhan belajar, minat, atau preferensi belajar yang sama. Keanggotaan kelompok yang fleksibel dan selalu berubah menjadikan murid-murid kelas 6 dapat bekerja dengan teman sebaya yang berbeda dalam berbagai situasi. Mereka diberikan kesempatan bekerja
dalam pengaturan kelompok yang mereka sukai, serta yang menantang mereka untuk belajar dan menumbuhkan semangat belajar. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, setiap murid dapat belajar sesuai dengan gaya berpikir dan tingkat kecerdasan serta minatnya, sehingga muncul kepuasan karena terpenuhi kebutuhan belajar mereka. Teman-teman bersama saya merasa senang. Pelajaran sangat seru. Sangat seru. Oke, semua tepuk tangan. Ya. Agar pembelajaran berdiferensiasi di kelas 6 berlangsung dengan baik, perlunya keterlibatan berbagai pihak. Tentunya secara langsung murid-murid kelas 6 yang berjumlah 22 orang. Ada juga pengawas binaan, kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua murid. Keterlibatan mereka ini selain berdiskusi terkait rencana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, mereka juga dapat memberikan umpan balik terkait pembelajaran yang nantinya akan dilakukan. Bukan suka menanam bunga, contohnya gitu ya. Mereka membuat undangan juga dalam bentuk bunga atau dalam bentuk log. Dengan keterlibatan semua pihak, terbinanya komunitas belajar sehingga semua tergerak dan menggerakkan diri dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di setiap kelas yang nantinya tentu berdampak pada peningkatan potensi belajar murid di SD Negeri 65 Ambon. Sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini yaitu penataan ruangan kelas, adanya fasilitas audio, telepon genggam murid, laptop yang terkoneksi wifi sekolah, alat musik lokal yang dimiliki murid, dan sumber daya murid sendiri yang ahli memainkan alat musik. Dengan sumber daya yang tersedia ini dapat dijadikan aset yang mana dapat mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi untuk mengoptimalkan potensi murid yang berbeda untuk materi, tangga nada, diatonis ngayok. Penilaian selama proses berlangsung juga dilakukan untuk memberikan gambaran tentang apa yang sudah murid pahami dan yang dapat mereka lakukan. Penilaian dilakukan tidak hanya di satu titik, tetapi juga dilakukan secara kontinu. Penilaian berkelanjutan untuk melihat efektivitas dan holistik. Tugas-tugas yang mempertimbangkan kebutuhan murid akan mengantar mereka keluar dari zona sebelumnya, bahkan dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi tersebut, bahkan mendapatkan pengalaman terbaik dan bermakna. Nama saya Dorothy Abdullah Elias, kelas 6 SD Negeri 65. Karena bermanfaat seperti berani tampil di depan semua orang. Saya sebagai guru sangat antusias dengan kegiatan ini. Dapat melibatkan anak-anak, bisa percaya diri, berani, dan bisa mengembangkan potensi dan bakat anak-anak. Sebagai orang tua, saya sangat mendukung karena anak-anak dapat mengembangkan minat dan bakat. Selain itu juga dapat memotivasi diri sendiri maupun teman-teman yang lain untuk bersama-sama mengembangkan kemampuan diri sendiri. Demikian video praktik baik saya
tentang pembelajaran berdiferensiasi mengoptimalkan potensi murid yang berbeda pada siswa kelas 6 SD Negeri 65 Ambon, pelajaran SPDP, materi tangga nada diatonis Melayu. Semoga bermanfaat. Salam merdeka belajar, salam dan bahagia.